Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, dengan saya Mukhlis Dandros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi dengan judul makna takwa menurut beberapa tokoh. Ramadan itu diperintahkan kepada Allah SWT untuk melaksanakan ibadah puasa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar mencapai derajat takwa. Begitu agungnya tujuan puasa di bulan Ramadan, yaitu mencapai derajat takwa. Takwa itu banyak tafsir, banyak pendapat yang diungkapkan oleh para tokoh. Ada yang mengatakan takwa itu takut, artinya takut kepada Allah, ya. Tapi takut tadi membawa untuk mendekat kepada Allah, bukan takut untuk lari, tapi semakin takut semakin dekat kepada Allah, dan nilainya pun semakin bagus untuk agar berhati-hati dalam seluruh aktivitas. Satu ketika Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat, apa makna takwa itu? Maka Umar balik bertanya, pernahkah kamu melewati jalan yang penuh dengan duri, dengan onak, jalan yang tidak bagus kondisinya, jalan yang rusak, banyak batu-batu, banyak jurang-jurang mungkin. Kemudian sahabat tadi mengatakan, pernah. Maka Umar bertanya kembali, bagaimana kamu melewati jalan itu? Sahabat tadi menjawab, saya berhati-hati melewati jalan itu. Nah, apa kata Umar? Itulah takwa. Artinya berhati-hati menapaki jalan itu agar selamat melewatinya. Ini makna takwa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab. Sedangkan Rasul ketika ditanya tentang takwa, beliau sambil menunjuk dadanya dan mengatakan takwa itu di sini, artinya di hati. Sehingga aplikasi takwa tadi dengan amal perbuatan, tapi dia bersemayam di hati takwa itu. Artinya imannya menghunjam. Itulah takwa. Imam Al-Ghazali menyatakan takwa itu singkatan dari kata yang ada dalam kata takwa itu. Yang pertama huruf ta, yaitu tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah atas segala tindak kita, perilaku kita, nah, usaha kita, maka masalah hasil diserahkan kepada Allah SWT. Datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah dan dia berkata, ya Rasul, aku datang kepadamu. Maka Rasul bertanya, dengan apa kamu kemari? Dengan onta ya Rasulullah. Lu mana ontamu? Kata Rasulullah. Dia menjawab, ada di luar ya Rasulullah. Apakah ontamu diikat? Tidak ya Rasul, kalau Allah menentukan onta itu untuk saya, dia tidak kemana-mana. Kata Rasulullah, ikat dahulu ontamu itu, baru tawakal. Jadi tawakal tadi setelah berusaha. Ini makna tawakal yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian urut yang kedua yaitu ko. Ko itu kona'ah. Kona'ah artinya berupaya untuk mencari rezeki Allah SWT. Kemudian dia merasa cukup apa yang dia peroleh itu. Mensyukuri apa yang ada. Itu makna kona'ah. Tapi dia berupaya terus untuk mencarinya. Mensyukuri apa yang ada itu lebih baik daripada berharap lebih banyak, membanting tulang, peras keringat, tapi tidak mensyukuri nikmat yang ada.
Kemudian yang ketiga huruf waw, yaitu waro. Waro itu artinya berhati-hati terhadap yang subhat. Karena harta yang kita miliki, harta yang kita terima, yang kita peroleh itu tidak semuanya halal, tidak semuanya haram, mungkin tidak halal, mungkin tidak haram, tapi ada di sana subhat. Ya, kata Rasulullah, halalun bainun, haramun bainun. Yang haram itu sudah jelas, yang halal juga sudah jelas. Tapi di antara keduanya ada namanya mutasyabihat, yang tidak jelas posisinya. Maka seorang muslim, dia meninggalkan yang haram sudah pasti, tapi kalau dia mampu meninggalkan yang subhat, maka ini wujud keimanan yang lebih sempurna. Waro. Kemudian huruf iya, yaitu yakin, yaitu keimanan yang mendalam, sehingga takwa itu mencakup semua sifat di dalamnya. Ada tawakal, ada qanaah, ada waro, dan ada yakin. Ini makna takwa menurut Imam Al-Ghazali. Sedangkan menurut ulama, takwa itu merupakan level keimanan seseorang. Bahwasanya keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ada orang beriman itu pertama nilai atau kualitasnya adalah muslim. Muslim ini adalah orang yang beriman kepada Allah, wujud pasrah kepada Allah, dia beribadah, keimanannya masih rendah. Sehingga dia menjadi orang yang serba rajin beribadah, rajin pula untuk berbuat yang lain. Ibadahnya belum seberapa. Datang seseorang kepada Rasul menyatakan, ya Rasulullah amanna, ya Rasul aku beriman. Maka Rasul menjawab, jangan katakan beriman, tapi katakanlah aslamna, engkau masih Islam. Karena beda iman dengan Islam. Muslim dengan mukmin beda. Nah, kalau muslim tadi dia tingkatkan kualitas dirinya sampai derajat yang kedua namanya mukmin. Mukmin artinya beriman. Iman itu sudah menghunjam di hati, amalnya sudah banyak, sudah tertib. Dia tingkatkan pula kualitasnya menjadi muhsin. Itu orang beribadah banyak, tidak sebatas yang wajib, tapi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Meningkat lagi kualitasnya menjadi seorang yang mukhlis, yaitu orang yang beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beribadah. Nah, derajat yang kelima baru sampai kepada muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Nah, takwa itu banyak kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah takwa itu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu, kata Allah, adalah yang paling takwa di antara kamu. Yang takwa. Jadi Allah tidak melihat wajah, tidak melihat sikap, tidak melihat jabatan, kekayaan, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan seseorang. Ini level iman. Orang untuk mencapai level iman dari muslim, mukmin sampai muttaqin itu melalui perjalanan yang panjang. Tapi Allah membuka peluang takwa itu bisa diraih di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar mencapai derajat takwa. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya takwa itu adalah wujud orang yang taat dan tunduk kepada Allah. Seluruh aspek yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, dan seluruh yang dilarang dia tinggalkan. Dan yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wujud takwa itu kriterianya adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya ajak, mantap dalam keimanan. Bagaimanapun juga ujian datang. Kata Buya Hamka, istiqomah itu seperti bukit karang yang ada di tengah lautan. Walaupun dihantam oleh gelombang, dihantam oleh badai dan cuaca, tapi dia semakin kokoh, semakin kuat. Nah, inilah makna takwa yang diungkapkan oleh para ulama, ya, para tokoh, sehingga takwa itu nilainya tinggi yang harus kita raih di bulan Ramadan. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, demikian yang dapat disampaikan kuliah 7 menit pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.